Assalamualaikum. Halo anak-anak yang baik hati dan rajin belajar. Bagaimana kabarnya? Semoga sehat dan tetap semangat ya. Untuk video kali ini kita akan membahas bab 4 masyarakat Indonesia pada masa praaksara, Hindu, Buddha, dan Islam. Namun, untuk video kali ini kita akan membahas tentang kehidupan manusia pada masa praaksara. Anak-anak yang ibu sayangi, tahu tidak kapan dimulainya masa praaksara dan kapan berakhirnya masa praaksara? Penasaran? Mari kita ikuti penjelasannya. Masa praaksara merupakan salah satu periode dalam kehidupan manusia. Masa praaksara berasal dari gabungan kata pra dan aksara. Pra artinya sebelum, sedangkan aksara artinya tulisan. Dengan demikian, praaksara artinya masa di mana manusia belum mengenal tulisan. Masa praaksara disebut juga dengan nirleka. Nir artinya tidak ada, sedangkan leka artinya tulisan. Begitu ya anak-anak ibu yang pintar. Lalu, kapan masa praaksara dimulai? Masa praaksara dimulai sejak manusia ada. Itulah titik di mana masa praaksara dimulai. Sedangkan kapan berakhirnya masa praaksara? Masa praaksara berakhir setelah manusia mengenal tulisan. Pertanyaan, apakah setiap bangsa atau negara masa praaksaranya sama? Tentu tidak. Misalnya nih, Mesir dan Mesopotamia. Mereka telah mengenal tulisan sejak 3000 tahun sebelum Masehi. Lalu, kira-kira bangsa Indonesia sejak kapan ya? Ternyata bangsa Indonesia telah mengenal tulisan sejak 5 Masehi, yaitu sejak ditemukannya yupa atau disebut batu pertulis. Yupa ini merupakan peninggalan dari Kerajaan Kutai di Muara Kaman, Kalimantan Timur. Ayo ibu tanya, di antara anak-anak didik ibu ada nggak yang berasal dari Kalimantan Timur? Pasti kalian tahu kan di mana Muara Kaman itu? Anak-anak yang pintar, pada masa praaksara manusia belum mengenal tulisan, maka tidak ada peninggalan tertulis dari masa praaksara. Lalu, bagaimana cara mengetahui kehidupan pada masa tersebut? Ternyata kehidupan manusia pada masa praaksara dapat dipelajari melalui peninggalan-peninggalan yang ditinggalkan oleh manusia. Peninggalan apa saja ya? Ternyata ada artefak dan fosil. Artefak adalah peninggalan benda bersejarah berupa alat-alat kehidupan seperti senjata, alat pertanian, dan alat rumah tangga. Sedangkan fosil yaitu sisa tulang belulang manusia, hewan, dan tumbuhan. Jadi dari situ dapat dipelajari kapan berakhirnya masa praaksara. Setelah mengetahui pengertian artefak dan fosil, berikut ini ada beberapa contoh artefak yang ditemukan di Indonesia beserta fungsinya. 1. Kapak genggam. Kapak genggam adalah kapak senjata yang digunakan manusia di zaman prasejarah untuk berburu binatang dan untuk keperluan makanan sehari-hari. Artefak kapak genggam ditemukan di beberapa wilayah seperti Trunyan Bali, Kalinda Lampung, dan daerah lainnya. 2. Pisau berbahan tulang. Artefak ini dibuat dari bahan-bahan tulang binatang seperti tanduk rusa. Lebih banyak ditemukan pada peninggalan dari zaman Paleolitikum hasil budaya Ngandong. 3. Artefak anak panah. Contoh artefak lainnya adalah artefak anak panah yang terbuat dari batuan gamping. Artefak ini terbanyak ditemukan di Gua Lawa, Sabung, dan gua-gua di Tuban, Jawa Timur. Sedangkan fosil manusia purba yang ditemukan di Indonesia antara lain 1. Meganthropus paleojapanicus. Fosil jenis manusia purba Meganthropus ditemukan oleh von Koningswald di Sangiran pada tahun 1936 dan 1941. Pada saat itu, Koningswald menemukan fosil rahang manusia berukuran besar. Berdasarkan rekonstruksi, para peneliti kemudian menamakannya Meganthropus paleojapanicus, yang berarti manusia raksasa dari Jawa. Manusia purba ini diperkirakan hidup di zaman Pleistosen awal dengan mengumpulkan makanan berupa tumbuh-tumbuhan sebagai cara bertahan hidup. 2. Pithecanthropus mojokertensis. Pithecanthropus mojokertensis ditemukan di Mojokerto.
Manusia purba ini memiliki badan tegap dengan tinggi 165-180 cm. Ciri-ciri Pithecanthropus mojokertensis adalah tulang kening tebal, menonjol, dan melebar sampai ke pelipis. Adapun isi tengkorak Pithecanthropus mojokertensis diperkirakan antara 750 sampai 1300 cc. Ketiga, Pithecanthropus erectus. Jenis manusia purba ini ditemukan oleh Eugene Dubois tahun 1890 di dekat Trinil, sebuah desa di pinggiran Bengawan, Solo. Fosil yang ditemukan saat itu berupa bagian atas tengkorak, tulang rahang, dan tulang kaki. Pithecanthropus erectus memiliki tinggi badan sekitar 160 sampai 180 cm. Pada bagian belakang kepala, Pithecanthropus erectus mempunyai bentuk yang lebih menonjol. Manusia purba ini mempunyai volume otak sekitar 900 cc dengan bentuk wajah yang hampir menyerupai monyet. 4. Pithecanthropus solensis. Fosil Pithecanthropus solensis ditemukan oleh von Koningswald, Overnert, dan Terhart di Ngandong dan Sangiran, tepatnya di tepi Bengawan Solo antara 1931 sampai 1933. Adapun fosil yang ditemukan berupa tengkorak dan tulang kering. Pithecanthropus solensis memiliki hidung lebar, tulang kening menonjol dan tebal, dan tinggi sekitar 165 sampai 180 cm. Yang kelima, Homo wajakensis. Homo wajakensis ditemukan oleh B.D. van Vlingschoten pada 1889 di dekat Tulungagung, Jawa Timur. Fosil Homo wajakensis yang ditemukan berupa tengkorak, fragmen rahang bawah, dan beberapa ruas leher. Homo wajakensis memiliki volume otak 1630 cc dengan muka datar dan lebar serta tinggi badan sekitar 130 sampai 210 cm. Yang keenam, Homo solensis. Homo solensis ditemukan oleh Weidenreich dan Koningswald pada 1931. Adapun temuan Homo solensis berupa tengkorak dan dari volume otaknya diperkirakan manusia jenis ini lebih maju dari Pithecanthropus. Homo solensis memiliki volume otak 1000 hingga 1300 cc dengan tinggi badan sekitar 130 sampai 210 cm dengan tubuh tegak. 7. Homo florensis. Homo florensis ditemukan di Gua Liang Bua, Flores oleh Peter Brown dan McG Morwood bersama-sama dengan tim dari Pusat Penelitian Arkeologi Nasional pada tahun 2003 lalu. Homo florensis diperkirakan hidup sekitar 30.000 sampai 18.000 tahun yang lalu dan telah mampu membuat peralatan dari batu dan memasak dengan api. Karena ukuran tubuhnya yang kecil, sekitar 1 meter, Homo florensis kerap disebut sebagai hobbit atau manusia kerdil. Nah, bagaimana anak-anak didik Ibu? Sudah paham kan apa itu pengertian masa praaksara dan kapan berakhirnya masa praaksara di Indonesia? Praaksara adalah masa di mana manusia belum mengenal tulisan, sedangkan masa praaksara berakhir di Indonesia pada abad ke-5 Masehi. Ayo, sebelum kita mengakhiri video pembelajaran kali ini, coba kamu perhatikan beberapa benda-benda berikut. Apakah benda-benda ini termasuk peninggalan masa praaksara atau bukan? Yang pertama, fosil manusia purba. Yang kedua, prasasti. Yang ketiga, alat-alat dari tulang. Dan keempat adalah naskah kuno. Nah, dari keempat gambar tersebut, sudah paham kan mana yang termasuk peninggalan masa praaksara dan mana yang bukan peninggalan masa praaksara. Demikian penjelasan mengenai masa praaksara. Sampai jumpa pada video berikut, yaitu periodisasi masa praaksara. Sampai jumpa, terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.